Perkenalkan, nama saya Princess Ruby Cinta Jatika. Nomor NPM-ku 251615620008. Aku dari kelas 1A Informatika. Pada video kali ini, aku membuat program sistem akademik. Mari kita simak videonya. Yang pertama, masukkan import library. Di sini saya menggunakan Java Util ArrayList, Java Util Date, Java Text Simple Date Format, dan Java Util Scanner. Di sini saya menggunakan metode main. Selanjutnya, objek scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Masukkan variabel password dan nama. Pada bagian password, di sini saya menggunakan string karena walaupun isinya angka, tetapi password diperlakukan sebagai teks. Selanjutnya, masukkan ArrayList riwayat absen. Digunakan untuk menyimpan data absensi. Kenapa menggunakan ArrayList? Karena datanya bisa bertambah. Dan di sini saya menggunakan tipe string karena disimpan dalam bentuk teks. Kemudian masukkan simple date format untuk mengatur format tanggal dan jam supaya output waktu lebih rapi. Untuk menuliskan jadwal kuliah seperti mata kuliah, hari kuliah, dan jam kuliah, di sini saya menggunakan array biasa, bukan array list. Karena jumlah data jadwal sudah tetap, tidak berubah selama program berjalan, dan lebih efisien untuk menampilkan data berdasarkan indeks. Selanjutnya, tampilkan judul program pada konsol, yaitu sistem akademik. Masukkan input nama user. Next line digunakan untuk membaca satu garis penuh agar nama tidak terpotong. Selanjutnya, masukkan input password. Di sini saya menggunakan tipe data string karena password dibaca sebagai teks. Selanjutnya, validasi password. Tujuan validasi password yaitu untuk mengecek apakah password yang dimasukkan user benar atau salah. Kemudian masukkan perintah return. Fungsi return yaitu untuk menghentikan eksekusi metode main. Tanpa return, meskipun password salah, program tetap lanjut ke menu. Sistem jadi tidak aman. Tampilkan waktu login menggunakan string dan SDF format new date. Di sini SDF format digunakan untuk merapikan tanggal dan waktu menjadi teks sesuai format. Dan new date untuk mengambil tanggal dan waktu saat ini dari sistem komputer. Selanjutnya, sistem out print line digunakan untuk memberi informasi bahwa login berhasil, menyapa user berdasarkan nama, dan menampilkan waktu login secara detail. Pada program kali ini, saya menggunakan menu do while. Kenapa? Karena menu harus tampil minimal satu kali, supaya user bisa memilih menu secara berulang-ulang, dan selama belum logout, menu akan terus muncul. Kemudian, masukkan variabel pilihan menu. Variabel pilihan bertipe data integer, digunakan untuk menyimpan angka menu yang dipilih user, dan menggunakan integer karena menu berupa angka 1 sampai 6. Input pilihan menu. Input next in digunakan
digunakan untuk membersihkan sisa karakter enter dan mencegah error saat membaca input string berikutnya. Pada percabangan menu, di sini saya menggunakan switch case. Switch pilihan digunakan untuk mengeksekusi kode sesuai pilihan user dan lebih rapi dibandingkan if-else. Case 1 absen kehadiran, menampilkan tanggal dan waktu, lalu mengubah ke format teks menggunakan simple date format dan menyimpan hasil ke array list riwayat absen. Sistem out print line menampilkan konfirmasi ke user. Case 2, lihat riwayat absen. Jika riwayat absen kosong, maka belum ada absen. Kemudian menampilkan seluruh isi riwayat absen menggunakan perulangan for each. Lihat profil, menampilkan data pengguna, dan pada status mahasiswa aktif, status dibuat sebagai simulasi. Case 4, jadwal mata kuliah. Di sini saya menggunakan perulangan for. Integer i sama dengan 0, i digunakan sebagai indeks array. Array di Java dimulai dari indeks 0. Kondisi i kurang dari mata kuliah length adalah jumlah isi array. Jika isi array ada 6, maka length sama dengan 6. Perulangan berjalan selama i masih lebih kecil dari 6. i++ berarti nilai i ditambah 1 setiap selesai satu kali perulangan. Case 5, kirim tugas. Masukkan nama tugas, kemudian akan tersimpan ke variabel tugas, dan tugas akan berhasil terkirim dengan sukses. Logout akan memberikan pesan keluar dan menjadi kondisi berhentinya perulangan. Default, pilihan tidak valid, akan memberikan informasi ke user jika memasukkan angka di luar 1 sampai 6, maka akan muncul pilihan tidak ada. Kondisi akhir do while pilihan sama dengan 6. Perulangan akan terus berjalan jika pilihan bukan 6, dan program akan berhenti jika user memilih logout. Yang terakhir, penutup program menggunakan kurung kurawal tutup yang artinya menutup blok do while, menutup metode main, dan menutup kelas program. Jika program sudah selesai, maka sekarang jalankan programnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.